Shalom, selamat siang Bapak Ibu di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan PA kita di dalam Yeremia pasal 28 dan 29. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang karya Yeremia, eh, karya Allah bagi umatnya, kasih sayang Allah kepada umat yang sangat-sangat sulit untuk dikasihi, yaitu orang-orang Israel. Nah, kita akan melihat betapa besarnya kasih Tuhan atas umatnya. Di dalam Yeremia 28, 29, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang besar. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah mengasihi kami dan bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan terima kasih Roh Kudus yang terus memperbaharui kami, menegur kami, dan terus menolong kami untuk hidup di dalam Tuhan. Berkati kami siang hari ini, berikanlah hati kepada kami, berikanlah pikiran yang baik kepada kami, supaya sungguh-sungguh firman-Mu itu dari apa yang kami mengerti sampai kepada hati kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu, Kristus Yesus. Berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu di dalam Tuhan, hari ini kita membahas Yeremia 28 ayat 29 dan 29. Saya akan bacakan Yeremia pasal yang ke-28 29, namun kita akan bahas per pasal. Kita akan mulai di dalam Yeremia pasal 28, saya akan bacakan bagi kita semua. Yeremia pasal 28, demikianlah sabda Tuhan, terdiri dari 17 ayat. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya.
Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Ya, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, eh, kemarin di pasal 27 kita sudah membaca, kita melihat bahwa Yeremia memberikan nubuatan bahwa pasti bangsa Israel akan dibawa ke Babel, akan diangkut ke Babel. Tetapi Yeremia juga memberikan nubuatan bahwa mereka kelak akan pulang dan Tuhan juga akan menghukum Babel. Tetapi nabi-nabi palsu itu mengatakan enggak demikian, enggak demikian katanya begitu ya. Terus di pasal 27 kemarin bilang, ya udah silahkan bernubuat. Kalau kamu nubuatmu terbukti, maka kamu benar nabi dari Tuhan begitu. Lah hari ini kita lihat benar-benar nabi palsu ini kemudian bernubuat begitu ya. Menubuatkan atas nama Tuhan. Jadi bernubuat atas nama Tuhan tetapi tidak disuruh oleh Tuhan, tidak diberikan visi oleh Tuhan, tidak diberikan penglihatan ataupun juga tidak diberikan perkataan oleh Tuhan, tetapi nabi-nabi ini berani bernubuat, ya, berani bernubuat, dan nubuatnya ini wah ini sangat-sangat menyenangkan, bukan mengerikan ya, sangat-sangat menyenangkan nubuatnya. Dan nubuat ini adalah nubuat yang disetujuin oleh banyak orang, nubuat yang disukai. Karena nubuat-nubuatnya adalah nubuat yang menyenangkan begitu. Maka kita lihat hari ini sebenarnya eh, bagaimana kita akan melihat apa namanya seperti percakapan, seperti dialog gitu ya. Jadi Nabi Hananya, kemudian Nabi Yeremia akan menjawab dan seterusnya. Kita akan melihat satu persatu di dalam bagian-bagian ini. Oke Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mulai di ayat 20, pasal 28 ini. Dikatakan dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Jadi di awal ini sudah diketahui, diberikan catatan bahwa Nabi Hananya ini berasal dari Gibeon, begitu ya, berasal dari Gibeon. Nah, Nabi Hananya ini bernubuat atas nama Tuhan dan nubuat itu didengar, begitu ya, didengar dikatakan di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Tuhan bernubuat, mengatasnamakan bernubuat tentang banyak hal, bernubuat berdiri atas namanya Tuhan begitu. Tetapi sebenarnya dia tidak berasal dari Tuhan. Dia tidak datang dari Tuhan perkataan itu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita melihat PA minggu lalu juga apa yang disampaikan oleh Pak Lindra begitu. Begitu kita harus hati-hati dengan yang namanya khotbah begitu. Hati-hati itu dari sisi pengkhotbah dan dari sisi pendengar. Gitu. Tidak hanya si pengkhotbah juga harus hati-hati dengan apa yang dikatakan, tapi juga pendengar harus hati-hati dengan apa yang didengar begitu. Bukan kita mencurigai seorang hamba Tuhan, bukan kita mencurigai apa namanya, oh ini hamba Tuhan apa dan lain-lain, tetapi kita harus benar-benar juga belajar dengan firman Tuhan begitu. Supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pengajaran itu benar atau tidak, apakah pengajaran itu berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Injil, atau pengajaran sebenarnya berpusat kepada diri sendiri demi keuntungan sendiri, demi menyenangkan diri sendiri ataupun menyenangkan menyenangkan kita sebagai jemaat gitu ya. Tentu kita nubuatan-nubuatan, berita-berita yang heboh, berita yang menyenangkan, kesembuhan, berita-berita ekonomi yang luar biasa, itu akan sangat-sangat menyenangkan bagi kita begitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen begitu, sebagai jemaat Tuhan, kita juga perlu melihat,
Kita perlu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya kita juga tahu mana sih pengajaran yang benar yang berpusat kepada Kristus yang seperti apa. Nah, ini menjadi penting sekali karena kalau kita melihat Hananya di sini ya, Hananya pada bulan yang kelima, tahun yang keempat, yaitu pada tahun yang keempat, kira-kira 4 tahun atau 3 tahun setelah Sedekia, begitu ya, Sedekia menjadi raja, kurang lebih tahun kalau kita lihat Bapak Ibu ya, karena Sedekia itu menjadi raja sekitar tahun 597, jadi kemungkinan sekitar 593, katakan pada bulan yang kelima. Gitu. Kemudian yang menariknya adalah Hanaya ini bisa berbicara dengan banyak orang, para imam-imam, karena dia mengatasdirikan sebagai seorang nabi. Gitu. Maka kita berhati-hati, gitu, berhati-hati. Gitu. Bukan kita mencurigai, oh yang Tuhan dan lain-lain, tetapi kita juga punya tanggung jawab pribadi dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita ketika mendengarkan khotbah, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita juga bertumbuh di sana. Kita juga punya filter yang baik supaya apa? Supaya firman Tuhan yang kita terima ini juga benar, gitu ya, Ibu ya. Lah, itu ayat yang pertama begitu. Terus kemudian yang dikatakan Hananya ini memberitakan firman yang tidak berasal dari Tuhan. Bapak Ibu mungkin kita bertanya, firman yang dari Tuhan itu selalu kabar buruk? Misalnya begitu ya. Apakah firman yang dari Tuhan itu tidak ada berkat-berkatnya? Ya tidak begitu. Nanti kita akan lihat di pasal 29. Ya kan Tuhan juga mengatakan rancangan-rancangan. Wah ini ayat yang sering dipakai itu luar biasa. Gitu ya. Yang sering dipakai untuk mengatakan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dan lain-lain. Itu nanti di Yeremia 29. Artinya gini Bapak Ibu. Benar atau tidaknya seorang hamba Tuhan, benar atau tidaknya seorang pelayan Tuhan, apakah yang diajarkan itu Yesus? Benar-benar membawa kita untuk mengenal Yesus. Oh, pengajaran itu sebenarnya adalah memberikan kepada kita, memuaskan kepada kita dengan apa? Dengan pemberian-pemberian. Pemberian. Oh, tentang mujizatnya, oh, tentang kesembuhannya. Bapak Ibu, tentu berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang berkat Tuhan, begitu. Kita tidak bisa melepaskan dari anugerah Tuhan. Ketika anugerah Allah Tuhan dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu tidak menjadi fondasi dari berkat-berkat yang lain, begitu ya. Kalau anugerah dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu tidak menjadi fondasi dari berkat-berkat Tuhan yang lain, maka Bapak Ibu yang kita cari adalah berkat-berkat yang lain, begitu. Berkat yang lain itu artinya apa, Gus? Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu, oh itu baik sekali. Tetapi yang pertama, bahwa Tuhan menyembuhkan kita dari dosa. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memperbaiki relasi kita dengan Allah, sehingga kita memiliki damai sejahtera yang daripada Allah. Itu yang utama, gitu. Berkat yang lain itu baik, gitu. Tetapi Tuhan mau supaya kita memilih yang utama, gitu. Jangan sampai apa yang pemberian itu yang kita kejar, sehingga pemberi itu kita kehilangan siapa Yesus karena pemberian itu. Jadi Bapak Ibu, kalau bertanya, waduh ini apa sih sebenarnya pengajaran yang benar? Apakah pengajaran itu berpusat kepada Kristus atau itu berpusat kepada hal-hal lahiriah? Sekali lagi, tidak ada yang tidak nggak boleh ngomongin tentang ekonomi, bukan Bapak Ibu, bukan. Tetap harus dilandaskan kepada Yesus Kristus. Bicara apapun, landasannya harus Yesus Kristus. Seperti tema kita tahun lalu di GIS Surabaya, Kristus adalah dasar, gitu ya. Christ is foundation. Kristus adalah fondasi dari iman dan dari gereja itu sendiri. Dan Bapak Ibu, ini firman yang disampaikan, kita lihat firman yang disampaikan ya, ayat yang kedua ini, dan beberapa ayat selanjutnya ini kita lihat dikatakan oleh Hananya, firman dikatakan oleh Hananya, tapi bukan dari Tuhan. Dia bilang begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, ya. Dimulai dari kata beginilah firman Tuhan semesta alam. Wah ini kan ini luar biasa. Ini benar-benar dari Tuhan nih, gitu. Benar-benar dari Tuhan nih. Ngomong pertama aja lah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Semesta alam, firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah itu kan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan Raja Babel itu. Ya sebelumnya Yeremia bilang, wah kamu akan dibawa ke Babel gitu ya. Kamu akan tinggal lama di Babel, 70 tahun di Babel begitu kan, lama tinggal di sana. Tapi dia bilang enggak.
Dan dia bilang, dibilang firman Tuhan Allah Israel, aku telah mematahkan Raja Babel katanya. Jadi benar dia bernubuat atas nama Tuhan dan nubuatannya itu dia mematahkan kuk itu artinya perhambaan gitu ya. Perhambaan penindasan begitu, perhambaan penindasan pengekangan begitu. Jadi ini Tuhan Allah Israel telah mematahkan kuk menggunakan kata telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Oh, itu ini Tuhan sudah nolong nih, Tuhan sedang menolong nih. Wah, ini berita yang menyenangkan. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Jadi perlu membaca ayat 27 ya. Karena di sana Yeremia bilangnya sudah kalau kamu memang benar raja apa namanya nabinya Tuhan, bilang kau sahabat Tuhan supaya berkas-berkas itu dikembalikan katanya gitu. Dan ini beneran ini apa namanya Hananya bernubuat seperti yang diminta oleh Yeremia. Tapi ini bukan nubuat yang benar gitu. Untuk apa? Untuk memuaskan seolah berkata, oh ini aku nabi yang benar nih, wah aku ini yang benar nih, wah aku ini nabi yang diutus oleh Tuhan nih. Inilah firman Tuhan. Tuhan telah, wah gitu kan, telah misalnya menggunakan kata auris gitu kan, apa namanya telah sudah gitu. Tuhan sudah mematahkan kuk. Wah kalau gitu, kalau menggunakan kata sudah begitu kan kayak wah, ini benar-benar nabi yang luar biasa ini. Tuhan yang luar biasa. Nabi yang luar biasa. Pakai Tuhan luar biasa. Nah kan begitu gitu ya. Dan dikatakan juga Yekonya bin Yoyakim. Nah, jadi ini ada seorang raja yang kemudian ditawan oleh Raja Babel, Raja Yehuda, serta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Jadi Bapak Ibu kita perlu lihat sedikit, backgroundnya sedikit, bahwa apa yang terjadi di dalam Yeremia pasal 28 ini, sebelumnya bahwa ada raja yaitu Yoyakim yang kemudian juga ditangkap oleh apa namanya oleh Raja Babel Nebukadnezar II. Kemudian Yoyakin itu anaknya dari Yoyakim, anaknya namanya Yoyakin, sedangkan Sedekia yang sekarang ini pamannya, gitu ya, pamannya. Gitu lah. Yoyakin ini begitu, ini sudah dibawa ke mana? Dibawa ke Babel, Bapak Ibu, dibawa ke Babel beserta dengan 10.000 orang. Kurang lebih 10.000 orang dibawa ke pembuangan ke Babel. Tapi kemudian Hananya bilang, wah 2 tahun lagi mereka akan diantarkan pulang serta dengan orang-orangnya mereka akan pulang. Wah ini berita yang luar biasa. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang yang telah dibuang, telah dibawa oleh Nebukadnezar II, bahwa mereka akan kembali katanya. Wah ini berita yang luar biasa. Karena dikatakan Yehuda dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia, wah ini nubuatnya sangat-sangat elok untuk didengar, begitu ya, nubuatnya dari Hananya. Tapi ini bukan nubuatan yang benar. Kemudian ayat yang kelima, 1, 2, 3, 4 kita lihat Hananya ini ngomongin apa. 5, sekarang Yeremia bilang, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, depan mata imam-imam, di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Ada di sana waktu itu ya. Kata Nabi Yeremia, amin, katanya gitu. Ya, benar, amin, diaminkan begitu. Moga-moga Tuhan berbuat demikian, katanya. Amin, moga-moga Tuhan melakukan apa yang kamu omongin. Gitu. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan udah ke telinga seluruh rakyat ini. Ini gantian. Tadi Nabi Hanaya, sekarang Yeremia. Ayat 8.
Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat tentang banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar, tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi kemudian uh, Nabi Yeremia bilang, ya Nabi Yeremia begitu ya, nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan untuk apa? Ini bangsa ini sudah terlalu jauh. Nabi-nabi sebelumnya pun juga sama, karena ini bangsa sudah tidak takut akan Tuhan, maka nabi diutus begitu. Diutus apa? Untuk menegur. Kalau dulunya mereka begitu ya, apa namanya, ada imam-imam di bait suci, begitu mereka mengajar, mereka mengajari supaya mereka hidup bertakut akan Tuhan. Ketika bangsa itu sudah berbelok jauh, begitu bangsa ini sudah tidak taat lagi, maka suara kenabian itu muncul, gitu. Nah, suara kenabian itu biasanya muncul ketika umat itu sudah menjadi tidak taat kepada Tuhan. Ketika umat itu benar-benar butuh dipimpin, ketika umat itu membutuhkan sosok, gitu. Jadi sebenarnya para nabi itu adalah tanda kehadiran Tuhan, di mana firman itu terus menyertai, firman itu mengingatkan, seperti dalam 2 Timotius 3:16 ya. Firman itu mengingatkan, firman itu menyertai, firman itu dibawa oleh nabi. Untuk apa? Untuk meluruskan jalan umat, begitu. Untuk membawa umat tetap setia kepada Tuhan, untuk membawa umat mengenal Tuhan, untuk membawa umat tetap menjadi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi nabi biasanya diutus untuk menjadi perantaraan Tuhan yang hadir di sana untuk membawa umat semakin dekat sama Tuhan ketika umat itu mulai menjauh daripada Tuhan gitu. Nah, kemudian di sini ini kok Yeremia seolah nyindir, kok kamu beda, kok gini caramu, kok beda sama nabi-nabi yang sebelumnya, kamu tidak benar gitu. Kalau emang kamu benar-benar benar nabi, pasti kejadian seperti yang kamu bilang. Sudahlah, kalau kamu memang nabi, ya sudah pasti apa yang kamu omongin itu jadi. Sekalipun nggak ada nabi yang ngomongin kayak kamu gitu kan, nggak ada nabi yang ngomongin kayak kamu, adanya nggak ada begitu. Nah sekarang kamu ngomong begitu, ya sudahlah, ada standar seorang nabi, kalau benar ya pasti dia akan digenapi, kalau enggak ya pasti enggak jadilah, nah, kayak gitu kan. Lah kemudian 10 ini pernah nabi Hananya begini yang dilakuin. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tangkup Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Jadi Ibu, kalau kita baca kemarin di dalam Yeremia pasal 26-27 begitu, di satu bagian Yeremia itu menggunakan gandar. Gandar itu kalau apa namanya, yang biasanya ditaruh di tempat hewan itu, kemudian ditaruh, kemudian digunakan untuk membajak sawah gitu. Itu artinya diperhamba gitu, atau kemudian memberikan penindasan, atau diperhamba, atau kemudian seperti binatang itu yang dikuasai, seperti binatang itu yang tidak bisa kemana-mana begitu, sudah dipasang seperti budak gitu ya. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tangkup Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Jadi Yeremia sudah memberikan sebuah gambaran, karena kalau kita membaca di dalam Yeremia bagian sebelumnya, Tuhan nyuruh nyuruh apa? Nyuruh pasang gandar itu di bahunya Yeremia begitu. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa orang Israel akan mengalami yang seperti itu, gitu. Tapi sama Hananya dipatahin bahwa Tuhan sudah mematahkan kuk, nah, katanya gitu kan. Tuhan sudah mematahkan. Wah, ini simbol ini, kalau kalau di gereja keren sekali ya Ibu ya. Wah, kayak pas kayak ada kuk begitu, kemudian patahkan. Oh, Tuhan sudah mematahkan. Berkat Tuhan itu datang. Wah, begitu kan ya. Ini pertunjukan yang sangat luar biasa gitu. Dan ini dikatakan Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia, di tengkuknya sini, di sini leher sini Pak Ibu ya. Kemudian dipatahkannya, berkatalah Nabi Hananya di depan mata seluruh rakyat, ayat 11. Beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Itu yang dilakukan. Wah, sambil berorasi. Ini loh yang akan terjadi. Ya gitu. 2 tahun ini Tuhan akan mematahkan Nebukadnezar, raja Babel itu, daripada tangkuk segala bangsa. Kita akan dibebaskan. Jadi Bapak Ibu, ini
cukup cukup miris begitu ya. Sekitar 10.000 orang lebih serta dengan raja tawanan begitu. Yeremia mengumandangkan bahwa pertobatan-pertobatan juga tidak didengarkan begitu ya, bahwa mereka akan dibuang begitu, akan dibawa ke Babel, mereka juga nggak dengerin begitu. Malah mereka dengerin nabi-nabi palsu. Kemudian saya mulai mikir, Bapak Ibu, sebenarnya kenapa ya? Kenapa susah sekali? Kenapa sulit sekali untuk orang percaya kepada Tuhan? Padahal kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, mereka yang taat Tuhan berkati, mereka yang tidak taat Tuhan hukum. Sebuah prinsip yang sederhana gitu. Yang kemudian Tuhan itu berikan, tetapi lihat bangsa itu nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau. Jadi sampai di sini, jadi Nabi Hananya itu patahkan kuk itu, dan dia bilang begitu ya, seperti ini loh Tuhan mematahkan, Tuhan akan membebaskan kita 2 tahun, Tuhan akan bebaskan. Nah itu yang kemudian diperkatakan. Kemudian ayat 12 ya, maka sudah Nabi Hananya mematahkan gandar daripada teguk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan sekarang kepada Nabi Yeremia. Pergilah, mengatakan pada Hananya, inilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya, kau tidak akan bisa matahin. Kau bisa merekayasa, kau bisa bikin-bikin begitu. Nih Tuhan kasih gandar besi begitu. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa mematahkannya. Kamu tidak akan bisa mempengaruhi. Kamu tidak akan bisa kemudian aneh-aneh begitu. Tetapi gandar besi ini sebagai sebuah simbol Bapak Ibu bahwa Tuhan sungguh-sungguh sungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya. Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang kemudian dinubuatkannya. Maka ayat 14, sebab inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kucerahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu bila firman Tuhan, sungguhnya aku akan menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Ya, tahun 94, 93, 594 atau 593 gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, saya mulai mikir begitu. Saya mulai mikir begini, kenapa bangsa ini kok bisa gitu ya? Kok bisa sampai dengan sejauh ini? Bangsa ini benar-benar tidak mau dengerin Tuhan gitu. Mereka seolah-olah itu mau terus berpisah dari Tuhan. Tetapi kenapa begitu? Kita juga lihat peran dari seorang pemimpin yang bernama Hananya ini, yang mengaku diri seorang nabi, yang dipercaya. Maka kepercayaan sebagai seorang pemimpin, kepercayaan panggilan sebagai seorang nabi ini menjadi penting sekali, begitu. Kalau memang Tuhan tidak berbicara, ya tidak usah berbicara, begitu. Maka Bapak Ibu, sebagai seorang pemimpin, begitu ya, sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang pendeta, begitu. Kalau di minggu lalu, Bapak Ibu, minggu lalu firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu itu tentang apa sih? Serahkanlah segala kekhawatiranmu, begitu kan? Tapi kalau kita membaca di dalam surat Petrus itu dikatakan begini, dan hati-hatilah, begitu ya, bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan keliling, begitu, yang siap menerkam. Tapi ini ditujukan kepada apa? Kepada para pemimpin, para penatua. Penatua itu zaman perjanjian baru, kalau zaman sekarang itu pendeta yang menggembalakan, begitu. Jadi Petrus juga sudah mengingatkan, begitu. Mengingatkan apa? Begitu. Mengingatkan jangan sampai kalau jadi seorang pemimpin itu memanfaatkan umatnya, begitu. Jangan sampai kau merasa bahwa ini adalah umatmu. Gembalakanlah kawanan domba Allah, ini bukan umatmu. Dan jangan merasa dirimu lebih pandai, jangan merasa dirimu lebih daripada segalanya, begitu. Jangan merasa, jangan pergunakan jemaatmu kepentingan dirimu sendiri, gitu. Itu tegas sekali dalam surat Petrus, begitu.
hati-hati gitu, hati-hati, jangan sampai mempergunakan umatmu demi kepentingan dirimu sendiri. Bahkan ketika dia mengatakan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, gitu, jangan sampai kekhawatiranmu itu membuat ketakutan akan rasa aman, begitu. Rasa aman akhirnya memanipulasi jemaat dengan keuangan, dengan ekonomi, supaya gerejanya banyak. Itu akan memberikan rasa aman, akan memberikan kepuasan. Demi apa? Demi kebanggaan. Nah, begitu kan, demi kebanggaan. Jadi dalam surat Petrus dikatakan, hati-hati, setan iblis itu seperti singa yang berjalan keliling, yang siap menerkam. Hati-hati sekali. Itu sebagai seorang pemimpin. Karena ketika tidak hati-hati, iblis ini akan sangat, iblis ini sudah mengintai, iblis ini sudah melihat, iblis ini mencari kesempatan. Ketika seorang pemimpin nggak hati-hati dengan jiwanya, nggak hati-hati dengan dirinya, maka iblis itu sudah siap menanti. Iblis itu sudah siap menanti. Ketika tidak hati-hati, gitu, sungguh-sungguh akan diarahkan ke tempat-tempat yang lain. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu. Ketika kita membaca di bagian ini, kita lihat seorang pemimpin begitu, seorang pemimpin bahkan mengatasnamakan nabinya Tuhan. Padahal nggak ada nabinya Tuhan gitu. Demi apa sih? Demi kebanggaan. Demi apa sih? Demi kenyamanan. Demi apa sih? Bapak Ibu, kalau ada satu satu buku yang juga menarik sekali, buku itu eh, judulnya adalah Kerajaan yang Sungsang begitu. Dan di situ memberikan tiga tafsiran yang kemudian iblis itu tawarkan kepada Yesus. Yang pertama, iblis menawarkan apa? Menawarkan kekuatan ekonomi. Ubahlah batu ini menjadi roti, gitu. Itu artinya apa? Iblis sedang menawarkan kalau Yesus membuat apa namanya batu itu menjadi roti, artinya ini kekuatan ekonomi bahwa dia akan menjadi pemimpin ekonomi begitu yang digambar-gambarkan waktu itu. Kemudian yang kedua, iblis bilang, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah ini. Bukankah firman Tuhan, bukankah kitab mengatakan, bukankah ada tertulis katanya gitu kan? Ada tertulis bahwa malaikat akan menatang engkau begitu. Artinya apa? Kalau kau ini pertama berhubungan dengan ekonomi, kedua berhubungan dengan kekuatan agama. Kamu menjadi pemimpin yang luar biasa dihargai. Kamu akan menjadi tokoh utama di dalam gereja begitu. Tokoh utama yang luar biasa di dalam gereja, menjadi pemimpin yang wow, yang sangat disegani secara agama. Yang ketiga, kalau kamu menyembah aku, kamu akan tak berikan seluruhnya kekuasaan, Bapak Ibu, kekuasaan. Lah, yang ditawarkan oleh iblis kekuatan ekonomi, yang kedua itu kekuatan secara agamawi atau apa namanya merasa diri paling rohani, secara kerohanian itu wow, pemimpin-pemimpin yang wah luar biasa cara rohani ini begitu. Kemudian yang ketiga ini kekuasaan begitu. Inilah yang kemudian iblis tawarkan kepada Yesus. Dan inilah yang kemudian gereja itu sekarang kebanyakan gereja itu tawarkan begitu. Ekonomi, yang ketiga itu kemudian yang kedua itu kemudian wah kamu menjadi merasa paling rohani, pemimpin yang paling hebat, paling rohani sealam raya begitu. Ini kekuasaan paling dihormati, wah luar biasa kemana-mana. Wah ini yang kemudian ditawarkan oleh gereja, kemudian dicari oleh banyak orang yang ada banyak pemimpin gereja yang jatuh karena itu, juga ada banyak jemaat-jemaat yang jatuh karena ditawarkan dengan itu. Itu menarik sekali. Tetapi itu yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus di dalam pencobaan di padang gurun sebelum Yesus memulai pelayanannya. Dan itu yang kemudian gereja itu tawarkan gitu. Nah, jadi seorang pemimpin ini sangat berpengaruh, harus benar-benar hati-hati gitu. Benar berhati-hati. Kenapa? Tantangannya itu besar sekali tantangannya. Surat Petrus mengatakan hati-hati, jangan sampai kamu memanfaatkan jemaatmu. Ini adalah jemaatnya Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini bukan punyamu. Ini bukan punyamu. Gitu kan? Ini dombanya Allah yang harus di apa namanya diberi makan yang baik, yang harus kemudian dibimbing untuk semakin mengenal Sang Gembala Agung. Gembalakanlah kawanan domba Allah supaya domba Allah ini mengenal siapa Gembala Agung itu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu kita lihat, kita kembali di sini dalam Yeremia ini. Isa Bapak Ibu, seorang pemimpin gitu. Ini seorang pemimpin, seorang nabi. Nabi itu kan sangat-sangat dihargai. Nabi itu sangat-sangat dihormati Bapak Ibu. Suaranya itu didengarkan baik dari mulai raja sampai orang yang paling bawah dengerin tuh perkataannya Nabi itu yang kemudian diikuti.
maka menjadi pemimpin. Firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan, lebih baik batu kilangan diikatkan di leher, kemudian dicemplungin ke laut, daripada seseorang yang kemudian, seorang pemimpin yang kemudian menyesatkan seorang anak kecil. Gitu. Anak kecil itu artinya apa sih? Kalau kita lihat, anak kecil itu adalah juga bisa dikatakan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang tidak punya akses untuk kepada firman Tuhan yang baik, sudah disesatkan, maka lebih baik orang itu di apa namanya, ikat di leher yang dicemplungin ke laut. Artinya apa Bapak Ibu? Taruhannya nyawa. Sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Ini berhubungan dengan nyawa seorang. Gitu. Jadi kita lihat di dalam Yeremia pasal 28 ini, seorang pemimpin sangat dihormati yang bernama Hananya, berani menentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang akan dihukum. Kemudian Hananya bilang, patahkan. Dia lawan itu Tuhan. Dia lawan itu apa yang dinubuatkan Tuhan. Berani sekali. Kita mikir, berani ya, begitu ya. Oh, berani ya. Gitu. Bapak Ibu, ini ngingetin kita kepada apa yang dikatakan oleh Paulus. Natur dosa dalam diri manusia ini selalu mengarah kepada self, kepada diri. Iblis itu akan selalu mengarah kepada diri, kepada kenyamanan, kepada kepuasan, kepada penghargaan, kepada penghormatan, kepada kemuliaan diri. Gitu. Firman Tuhan selalu mengarahkan kita, membawa diri kita kepada Tuhan. Sedangkan iblis selalu membawa yang berhubungan dengan Tuhan itu kepada diri kita sendiri. Bukan berarti Bapak Ibu, oh firman Tuhan tidak boleh menyentuh diri kita, bukan Bapak Ibu. Tapi artinya membawa kepada diri itu, artinya semua kebenaran Tuhan seolah memuaskan kita di dunia ini. Memuaskan kita. Tujuannya bukan untuk kenal Tuhan. Enggak. Tujuannya adalah bagaimana hidupku. Wah, ini semakin diberkati ya sama Tuhan. Begitu. Aku ini datang ke gereja A atau gereja B. Wah, aku ini semakin semakin melihat melihat mujizat Tuhan itu luar biasa. Saya semakin diberkati, pekerjaan diberkati. Saya lihat pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu itu baik, baik begitu. Tapi gini Bapak Ibu, baik dalam arti ini bukan itu. Saya rindu Bapak Ibu ketika orang berbicara tentang gereja, dia berbicara tentang saya semakin mengenal Tuhan Yesus. Saya tahu betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidupku. Saya tahu Tuhan berkarya di atas kayu salib. Setiap luka-luka yang kemudian menggantikan hidupku. Sungguh hidupku berada dalam Yesus. Hanya Yesus yang aku mau. Itulah yang seorang hamba Tuhan itu pengen dengar dari jemaatnya, Bapak Ibu. Itulah yang yang seharusnya. Itulah yang Tuhan itu juga mau. Bahwa kita ini mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Seperti yang dikatakan dalam Paulus di dalam Filipi. Mengenal Dia. Tetapi Bapak Ibu, kembali lagi berfirman Tuhan di siang hari ini, kita lihat Hananya, gitu ya, berani mengatakan perkataan bohong, berani mengatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga, tetapi tidak membawa umat kepada Tuhan. Itu bukan firman Tuhan yang benar. Itu bukan firman Tuhan yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, tapi kita lihat umat memang juga senang begitu dengan firman Tuhan yang begini. Karena Bapak Ibu, seperti apa godaan iblis itu semuanya berhubungan dengan kenyamanan, kekuatan ekonomi. Wah, ini gereja yang memberkatiku secara ekonomi. Wah, ini gereja yang bikin aku merasa lebih rohani daripada gereja yang lain, begitu ya. Oh, ini gereja yang bikin aku ini terus menjadi pemimpin dan tidak pernah menjadi ekor katanya. Paling tidak menjadi ekor. Wah, oh, saya pikirkan kekuasaan untuk memuaskan diri. Ini menyenangkan Bapak Ibu. Itu ada banyak gereja yang selalu fokus kepada diri sendiri, gereja yang terus melihat kepada diri sendiri, terus kepada kepuasan diri yang dicari bukan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan Bapak Ibu, Tuhan mengatakan begitu. Maka Tuhan menyalahkan begitu, Tuhan menyalahkan orang yang kemudian ketika Tuhan mengatakan hal kekhawatiran begitu ya. Tapi di sana juga kekhawatiran bicara tentang membedakan. Tuhan tidak menyalahkan, Tuhan mengatakan bukankah pakaian, bukankah tubuh penting daripada pakaian? Bukan pakaian tidak penting Bapak Ibu, tetapi ketika kita fokus kepada pakaian, begitu, kita fokus kepada berkat-berkatnya Tuhan, gitu. Itu yang menjadi fokus kita, kehilangan Tuhan.
kita kehilangan Tuhan itu sendiri. Kita kehilangan relasi dengan Dia. Relasi dengan Dia hanya semata-mata karena berkat-Nya. Sebenarnya itu kita kehilangan Dia, gitu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang salah yang ngomongin berkatnya Tuhan ya oke, begitu. Tapi berkat yang utama itu akan kehilangan. Itu Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus itu sendiri. Kita eh, datang kepada Tuhan, tapi kita kehilangan Tuhan. Yang kita cari bukan Tuhan. Tapi semakin yang dicari hanya semakin saya tenang, ketenangan jiwa. Yang dicari itu adalah apa? Adalah berkat-berkat. Kok saya semakin berkatnya Tuhan itu dari mana-mana sekarang itu semenjak saya ke gereja A atau ke gereja B gitu. Bapak Ibu, kalau itu yang dicari, maka Bapak Ibu kita kehilangan Tuhan gitu. Dan saya percaya begitu Bapak Ibu, di gereja Tuhan tempatkan kita, di sanalah kita mengenal Yesus. Tidak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu. Gereja Islam Surabaya pun juga tidak sempurna. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tapi pandanglah kepada Yesus. Apa yang Yesus itu kerjakan, apa yang Yesus katakan kepada kita. Mana anugerahnya Tuhan itu membuat menolongku untuk melihat gereja yang tidak sempurna ini. Bagaimana anugerah Kristus menolongku untuk melihat gereja yang tidak sempurna, gereja Isa Al-Masih. Menolong kita untuk saya melayani karena Kristus. Oh, saya ke gereja karena Kristus. Tahu, Ibu, tidak ada gereja sempurna dimanapun, tidak ada gereja sempurna. Tapi yang paling penting adalah kita datang karena anugerah Kristus. Oh, hidup ini karena anugerah. Maka aku datang untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, jadi dalam Yeremia 28 ini kita lihat ya, hamba Tuhan yang benar, ini hamba Tuhan yang palsu. Kita lihat, orang lebih suka dengan hamba Tuhan yang palsu. Dengan hamba Tuhan yang ngomonginnya berkat, 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 itu lebih menyenangkan. Hamba Tuhan yang ngomongin kebenaran, begitu dianiaya, tidak dipedulikan, tidak disukai. Maka Bapak Ibu, di ayat ini, firman Tuhan ini menolong kita untuk berefleksi, untuk merenung. Sebenarnya saya ini ikut Tuhan cari apa? Sebenarnya ngapain saya menjadi orang Kristen? Atau tepatnya, kenapa Tuhan menjadikan saya seorang Kristen? Kenapa Tuhan eh, saya dilahirkan sebagai seorang Kristen? Kenapa orang tua saya seorang Kristen? Kenapa mungkin Bapak Ibu bukan Kristen awalnya? Kenapa Tuhan panggil Bapak Ibu menjadi seorang Kristen? Apa sih yang Tuhan itu sebenarnya mau? Itu perlu kita gumulkan. Kita masuk dalam Yeremia pasal 29. Yeremia 29, judul perikopnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat kalau tadi Yeremia berbicara dari mana? Dia berbicara dari di Yerusalem gitu ya, berbicara di tanah tanah Yehuda gitu. Sekarang ini kita dikasih gitu, kita ditunjukin bagaimana sih orang-orang yang ada di apa namanya di pembuangan itu seperti apa sih? Ini juga akan ditunjukin begitu ya, juga akan ditunjukin. Nah, ini kita akan lihat gitu. Jadi Yeremia itu mengirimkan suratnya kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Karena sudah ada orang di pembuangan. Tadi baru waktu eh, pembuangan begitu ya, pembuangan kita lihat apa namanya Yoyakin begitu itu juga ada banyak orang, 10 ribuan orang kemudian masuk dalam pembuangan itu. Nah, ini surat dari Yeremia kepada mereka. Beginilah bunyi ayat 1 ya. Saya bacakan dulu sampai selesai Pak Ibu ya, baru kita mengulasnya. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan, begitu ya, Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda bin ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya ini suratnya,
Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu didiami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di antara yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi mereka, mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ayat 15, memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Inilah firman Tuhan semesta alam. Sungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka aku cerai beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tapi kamu tidak mendengarkannya, demikianlah firman Tuhan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan, hai semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matanya sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikianlah, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 24, kepada Semaya orang Nehelam itu haruslah kau katakan, inilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseya dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, kepada engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan, untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi, dan untuk merantai lehernya dengan besi.
Tetapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel katanya, pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Inilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka beginilah firman Tuhan. Sungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan turunannya tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Amin. Bapak Ibu di dalam Tuhan, kita bisa melihat, begitu ya, kita bisa melihat di ayat 29 ini, ada bagian-bagian yang sebenarnya cukup menarik, gitu ya, ada bagian-bagian yang menarik, ada bagian-bagian yang tolong kita bahwa perbuatan Tuhan itu juga, wah kalau pembuatan Tuhan kok yang buruk-buruk ya, ya enggak juga Bapak Ibu. Tuhan bernubuat, Tuhan juga memberikan janji, Tuhan juga memberikan berkatnya melalui para nabi gitu. Nah, itu makanya menjadi tidak mudah ketika kita ini apakah itu benar atau tidak, pengajaran itu benar atau tidak. Gitu. Nah, kita perlu sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Oke, ayo mari kita lihat Yeremia pasal 29 ini. Kita lihat ya 1 sampai 3 dikatakan begini, inilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya, Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria, gitu ya. Dan Gemaria itu dikirim dari perantaraan dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya. Nah, jadi kita mulai mulai melihat Bapak Ibu di sini apa yang sebenarnya terjadi. Jadi surat Yeremia menuliskan sebuah surat untuk dikirim gitu ya, untuk kirim ke Babel ya, tempat pembuangan. Jadi surat ini sengaja dikirimkan kepada mereka. Dikatakan surat itu dikirimkan Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan. Yang terjadi waktu Raja Yekonya, gitu ya, Raja Yekonya kemudian itu mengalami pembuangan, gitu. Ketika Raja Yekonya itu mengalami pembuangan, maka kita bisa lihat nih itu apa sih yang kita pikirkan adalah Tuhan itu tetap mengasihi, gitu. Tuhan itu, ya, jadi Bapak Ibu kita bisa bisa lihat gitu. Kita bisa lihat apa yang kita lihat adalah uh, ini jadi menarik. Yang kita lihat adalah Tuhan itu masih mengasihi umat. Tuhan itu masih begitu peduli. Tuhan itu masih sangat-sangat peduli kepada umat gitu. Jadi Yeremia diutus untuk mengirim surat kepada para tua-tua dan di sana dikirimkan melalui siapa? Melalui Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah. Ini kemungkinan Elasa bin Safan ini adalah salah satu saudara begitu ya dari orang yang membela Ahikam yang kemudian membela Yeremia begitu. Yang kemudian membela Yeremia dan juga Gemaria bin Hilkiah ini juga adalah salah satu panitera begitu yang kemudian
juga bertugas untuk di dalam keimaman begitu untuk jadi Hilkiah ini salah satu imam gitu ya. Kemudian ini anak-anak dari seorang imam gitu. Lah kita lihat sekarang gitu. Tuhan masih begitu care kepada umat di pembuangan. Tuhan masih begitu peduli dengan umat di pembuangan. Melalui Yeremia, begitu ya, melalui Yeremia. Sekalipun ayat yang kedua dikatakan pembuangan itu terjadi sesudah Raja Yekonya serta ibu suri Yekonya ini Yoyakin, anak Yoyakim begitu ya, di sana dibuanglah begitu, dibawalah sekitar 10.000 orang begitu, kurang lebih 10.000 orang dibawa untuk ke pembuangan begitu. Nah, Tuhan masih peduli dengan umat yang ada di sana. Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk mengingatkan kembali, untuk mengingatkan akan kasihnya Tuhan kepada mereka. Jadi firman Tuhan datang kepada mereka melalui Yeremia dan itu diberikan kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, kepada seluruh umat. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang kita lihat adalah betapa besarnya kasih Tuhan, betapa caring dan betapa pedulinya Tuhan kepada umatnya. Jadi 1 sampai 3 ini kita lihat dalam pembuangan itu Tuhan masih care, Tuhan masih peduli. Maka ayat 4 dan 9 kita lihat ya ini bunyinya surat itu. Inilah firman Tuhan semesta alam. Sama Bapak Ibu ya, nabi yang palsu tadi di ayat yang 28. Jadi 28 sama 29, tadi 28. Kemudian itu diawali oleh nabi yang tidak benar adanya gitu. Dia menggunakan rumusannya juga sama. Misalnya di awal itu beginilah firman Tuhan semesta alam gitu. Yeremia pun juga sama Bapak Ibu. Perkataan ini adalah perkataan yang lazim, yang mirip. Menarik ya, Ibu ya. Nabi yang tidak diutus Tuhan menggunakan rumusan yang sama. Dengarkanlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ini hamba Tuhan yang benar, Yeremia, juga menggunakan rumusan yang sama. Dengarlah firman Tuhan semesta alam. Dengarlah firman Tuhan semesta alam. Rumusannya sama, Bapak Ibu. Jadi perkataannya itu mirip, gitu. Rumusannya itu sama, sama-sama dari Tuhan, gitu kan. Ini tidak dilihat sama-sama dari Tuhan, begitu. Karena perkataannya itu mirip sekali. Ini ngingetin apa, Bapak Ibu? Ngingetin kalau firman Tuhan itu bilang bahwa akulah gembala yang baik dan domba-dombaku ini mengenal suara gembalanya, kan gitu ya, mengenal suara gembalanya. Sekalipun mungkin ada kemiripan-kemiripan begitu Bapak Ibu ya, tetapi domba-dombanya itu juga mengenal suara gembalanya gitu. Dan gembala itu juga mengenal dombanya. Itu karena rumusannya sama. Dengarlah firman Tuhan semesta alam. Yang Nabi yang benar, Yeremia juga mengatakan dengarlah firman Tuhan semesta alam. Jadi ini kan menjadi tidak mudah Bapak Ibu, yang tidak mudah. Artinya kadang mirip-mirip. Ini yang perlu kita waspada. Gitu. Perlu kita waspada. Demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kan sama kan? Pada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini nubuatannya pada yang di pembuangan. Kalau tadi Hananya bilang pada orang, bilang bernubuat kepada umat yang ada di Yerusalem begitu, kalian nggak akan kalian aman, nanti yang di pembuangan juga akan pulang 2 tahun lagi, semuanya aman begitu kan. Yeremia ini membuat surat, eh, apa namanya, Tuhan meminta Yeremia untuk mengirim surat apa namanya bernubuat kepada umat di dalam buangan itu. Nubuatannya dirikanlah rumah untuk kamu diami. Loh, rumah untuk didiami. Artinya kan lama, Bapak Ibu ya. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Suruh berkebun, Bapak Ibu. Disuruh bikin rumah, disuruh berkebun, menghasilkan, gitu ya. Dan untuk kamu nikmati hasilnya. Ini kok gitu? Di pembuangan kok malah disuruh bikin, bukan cepat pulang, gitu. Tetapi di satu sisi yang lain, ini juga nubuatan yang bagi saya, wah ini Tuhan itu masih di tempat pembuangan. Tuhan bilang dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini umat yang ada di pembuangan. Sekalipun kamu di pembuangan, Tuhan tetap memperhatikan mereka. Buatlah kebun untuk kamu bisa nikmati, katanya. Ini cintanya Tuhan.
Tuhan yang begitu murah hati, Tuhan yang begitu murah, Tuhan yang begitu mengasihi habis-habisan umat ini. Sampai di pembuangan pun Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami, supaya ada kenyamanan, supaya ada tempat tinggal. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, berladanglah begitu. Berladanglah pertanian, karena memang masyarakat eh, Yehuda Israel adalah masyarakat pertanian, itu juga pertanian juga masyarakat yang apa namanya peternakan begitu. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang katanya. Tuhan perhatiin dari rumah tempat tinggal itu dan kenyamanan, bicara tentang tempat yang baik gitu ya. Terus kemudian juga nikmati hasilnya, sekalipun namanya di tempat pembuangan begitu. Tapi Tuhan memperhatiin kenyamanannya, bagaimana mereka nanti bisa menikmati hasil, mereka bisa makan dari hasilnya sendiri, gitu. Coba pemeliharaan Tuhan kan nggak mungkin begitu. Ambillah istri sampai Tuhan itu memperhatikan jangan sampai kamu berkurang di sana, kamu harus bertambah banyak di sana, jangan sampai habis begitu. Kamu juga bertambah banyak di sana. Yang ayah mencarikan istri buat anak perempuannya, mencarikan istri buat suami buat anak, mencarikan istri buat anak lelakinya, mencarikan suami bagi anak perempuannya, begitu ya. Nah, sebegitunya Tuhan itu memikirkannya, sebegitunya Tuhan mengasihi mereka, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, dari sana bertambah banyak. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini nggak mudah Bapak Ibu. Tuhan kemudian berfirman kepada Yeremia supaya mereka itu berdoa, supaya mereka itu mengusahakan secara ekonomi. Bahkan mereka disuruh Bapak Ibu, disuruh untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik bagi kotanya. Melakukan bahkan berdoa bagi kotanya. Bapak Ibu, ketika kita di Indonesia dengan permasalahan yang seperti ini, maka kita ini juga berdoa begitu. Biasanya kalau di tempat pembuangan nih, mereka akan mengutuki supaya Tuhan itu kutukin itu apa namanya orang Babel yang bawa ke pembuangan itu. Ini enggak, bukan untuk mengutuki Bapak Ibu, tapi untuk mengusahakan kesejahteraan. Kalau tadi Nabi Hananya begitu ya, Nabi Hananya kalau kita lihat Hananya itu kan berkata kesejahteraan itu terjadi di Yerusalem. Ini kalau Yeremia enggak, kesejahteraan itu justru usahakanlah dan berdoalah demi kesejahteraan Babel begitu. Enggak habis pikir, enggak make sense begitu. Jadi Bapak Ibu, beda begitu ya. Sama-sama dengarkanlah firman Tuhan begitu. Di satunya kesejahteraan apa namanya? Ini kayaknya kan belain banget gitu ya. Ini Hananya kayak belain banget menjadi pembela, menjadi pembawa kebenaran, menjadi panji kebenaran dari apa namanya? Dari orang-orang Israel, Yehuda begitu. Sedangkan Yeremia bilang enggak, kamu dibuang. Usahakanlah di tempat sana. Kamu beranak cucu begitu ya, kemudian kamu punya rumah di sana. Kesejahteraanmu itu ada di sana, bukan di Yerusalem. Coba kita lihat ya. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi Tuhan yang ngomong sendiri Bapak Ibu. Tuhan yang memberikan jaminan. Tuhan yang menyatakannya sendiri. Bahwa mereka juga akan mengalami kesejahteraan di sana. Bukan di Yerusalem. Nah nanti kita lihat di bagian bawah di ayat ini Bapak Ibu. Kayak ini. Mereka yang tidak mau pergi ke Yehuda. Pergi ke Babel. Mereka akan dibunuh oleh pedang. Akan menjadi tempat kengerian di Yerusalem itu. Karena kalau nanti kita lihat pada zaman Sedekia itu akan dihancurkan, ayat 7 dihancurkan Bapak Ibu. Semua kebanggaan dihancurkan luar biasa. Jadi kita lihat ayat 7 ya. Akanlah kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan. Terus kemudian 8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan.
Itu artinya apa? Ini ngomongin yang menyenangkan, menyenangkan, tapi dikatakan jangan kamu dipedayakan gitu. Perdayakan atau dipedayakan oleh nabi-nabi, jangan kamu ditipu. Wes percaya sama Tuhan. Tapi ini umat ini benar-benar tidak ngerti Bapak Ibu, mana yang benar dan mana yang tidak. Tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sehingga mereka terus disesatkan. Karena pemimpin agama itu punya power yang kuat Bapak Ibu. Pemimpin agama itu mengatasnamakan Tuhan punya power yang kuat. Pemimpin agama ngomong A, jemaat juga akan percaya A. Pemimpin agama ngomong B, juga akan percaya B. Kenapa? Yang dipercaya adalah pemimpin agamanya. Pendeta, kalau zaman dulu adalah eh, nabi, itu sangat-sangat dipercayai. Maka firman Tuhan, jangan sampai kamu diperdayakan oleh nabi-nabi palsu itu. Sebab mereka bernubuat palsu, ayat 9. Demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman. Yeremia dengan terang-terangan, aku tidak, firman Tuhan pada Yeremia, aku tidak mengutus mereka. Mereka itu bernubuat palsu, aku tidak mengutus mereka. Sebab beginilah firman Tuhan ya. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat. Hananya bilang, enggak, cuma 2 tahun lagi umat itu akan pulang. Nggak katanya gitu. Umat yang dibuang akan pulang 2 tahun lagi. Sedangkan Yeremia bilang, kita akan diangkut ke sana sampai 70 tahun. Ini berat Bapak Ibu ya. Apa yang disampaikan Yeremia ini berat sekali begitu. Karena ini bertentangan sekali dengan segala kenyamanan manusia, dengan natur dosa manusia gitu. Di 70 tahun sampai 70 tahun, sudah 70 tahun barulah Tuhan akan memperhatikan gitu. 70 tahun. Terus 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat ini ada di dalam konteks Bapak Ibu. Ada di dalam sebuah konteks mereka ada di tempat pembuangan. Dan Tuhan selalu mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Aku ini Tuhan yang tidak pernah fail. Aku ini Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya. Aku ini memiliki rancangan atas kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu. Tuhan itu seolah mengatakan, aku ini ngerti apa yang kulakuin. Aku tahu apa yang kulakuin untukmu. Semuanya itu diperlakukan Tuhan. Sekalipun kamu dibuang. Sekalipun kamu dibuang. Sekalipun kamu ada di Babel. Semua itu ada dalam rancangan damai dan bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun dibuang itu seolah-olah di dalam mata manusia ini rancangan kecelakaan. Tapi enggak, Tuhan bilang, enggak, ini bukan rancangan kecelakaan. Aku tahu pemilaku yang aku lakukan. Dan ini adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Justru ini untuk apa? Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi dimulai dari Babel. Harus nurut ke Babel. Harus nurut di sana. Ikutin apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi ini tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Tuhan bisa-bisanya Yeremia ngomong masa depan. Ya kalau dari Yerusalem ngomongin masa depan itu akan mudah. Tapi ini ngomongin masa depan itu bukan di Yerusalem yang berlimpah madu dan susu begitu, tetapi dia ngomonginnya dari mana? Dari tempat pembuangan. Di sana itu ada masa depan gitu. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan kata Tuhan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan demikianlah firman Tuhan, itu rancangannya masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan katanya. Tuhan tidak ingin mencelakakan mereka, bukan. Semuanya ada di dalam rancangan, ada di dalam kedaulatannya, semuanya ada di dalam pikiran Tuhan. Untuk apa sih? Apakah untuk Tuhan? Tidak, untuk umat ini loh. Tuhan itu habis-habisan, benar-benar Tuhan yang terlalu murah untuk umatnya. Ini umat yang sudah kayak gini pun Tuhan masih mengatakan rancangan masa depan. Tuhan masih memikirkan masa depannya mereka. Tuhan masih memikirkan masa depan. Maka Tuhan katakan apa?
supaya laki-laki mengambil perempuan, yang perempuan mengambil laki-laki gitu. Jadi orang tua, ambilkanlah suami untuk orang perempuan, ambilkanlah istri buat anakmu laki-laki, supaya apa? Tuhan menjamin hidup mereka. Sekalipun itu di dalam lembah kelaman, sekalipun itu dalam pembuangan, Tuhan menjamin hidup mereka. Dan Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Seolah Tuhan memberikan jaminan, dirinya lah yang menjamin. Aku tahu apa yang aku lakuin. Aku tahu rancangan-rancanganku. Aku tidak pernah fail. Aku adalah Tuhan. Jaminannya itu adalah Tuhan sendiri. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yang kamu di Babel pun Tuhan yang menjamin hidupmu di sana. Ini tidak mudah. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa 12 kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan membuka dirinya. Tuhan mengasihi mereka. Dan apabila kamu berseru dan datang padaku berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, katanya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cari Tuhan. Bukan di Yerusalem. Yerusalem tidak dengerin Tuhan. Kamu di Babel, kamu bertobat, kamu cari Tuhan. Tuhan jawab. Tuhan ada di sana. Di tempat yang mungkin tidak tidak elok. Di tempat yang rasanya kamu dihukum, tempat rasanya mereka itu dimasukkan ke dalam pembuangan, tapi mereka bisa menemui Tuhan. Mereka masih berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ada di sana. Mereka dengerin Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Ini nggak mudah Pak Ibu ya. Karena kalau kita memikirkan kehidupan kita, begitu, kita tentu memikirkan bahwa ketika Babel, anggapan Babel mungkin adalah kedukaan, mungkin adalah kegagalan dalam hidup kita, kita merasa God is absent begitu. Tuhan itu tidak ada di sana. Tuhan itu tidak menyertai. Begitu. Tidak Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu di sini yang kita ditunjukkan di sini bukan terjadi dengan kembalinya 2 tahun kembali ke Yerusalem. Justru penyertaan Tuhan itu adalah tinggal di Babel 70 tahun gitu. Nggak masuk akal rasanya begitu. Tapi Bapak Ibu, Tuhan itu ternyata itu hadir. Tuhan itu yang tempat rasanya itu kosong, rasanya itu Tuhan kayak nggak menyertai di Babel 70 tahun gitu. Ternyata enggak, semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, tidak di luar rancangan Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa umat kembali kepada Tuhan. Supaya umat itu datang kepada dia. Di Babel pun, di tempat yang rasanya tidak ada Tuhan. Di Babel pun mereka bisa menemukan Tuhan. Maka ini mengingatkan kita, perkataan Yesus kepada perempuan Samaria, bukan? Dia berkata bahwa kamu akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung ini dan di gunung itu. Kita sudah diperlihatkan Bapak Ibu. Kita diperlihatkan di sini umat pun dapat mencari Tuhan, lebih itu di Babel. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Aku akan memberi kamu menemukan aku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala ke tempat kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan mengembalikan mereka. Tuhan akan mengumpulkan mereka. Tuhan akan mengembalikan mereka. Rancangan Tuhan, janji Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Ayat 15, memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini. Ini saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu di dalam pembuangan. Jadi Bapak Ibu, sebuah kasih Tuhan dikatakan sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini. Ini saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu, justru kamu yang tinggal di kota yang ada di Babel. Tuhan memelihara hidupmu. Tuhan memberikan nabi di sana. Untuk apa?
Kalau kita lihat begitu ya, ada Daniel begitu, juga ada di sana di tempat pembuangan. Gitu. Kita lihat Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tidak membiarkan umat di Babel itu sendirian. Bahkan nabi-nabi pun Tuhan utus di sana untuk berbicara. Tuhan, nabi itu sekali lagi tanda kehadiran Tuhan. Tanda Tuhan itu menyertai mereka. Tuhan bersuara pada mereka dan Tuhan bersuara di mana Tuhan bersuara di Babel. Memang Tuhan membangkitkan nabi-nabi kami di Babel. Artinya, Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan suara kenabian itu terus menggema di Babel. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak mau ikut ke Babel seperti di dalam Yeremia pasal 27 gitu ya. Inilah firman Tuhan bagi mereka yang ikut tidak mau ikut sama Tuhan apa yang Tuhan firmankan. Inilah firman Tuhannya. Sesungguhnya ayat 17, aku akan mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar di antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, demikianlah jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa di mana mereka kecerai berikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan jadi tempat pengerian katanya. Mereka akan mengirim pedang untuk perang. Mereka akan Tuhan akan mengirim kelaparan, Tuhan akan mengirim sakit sampar. Nah, Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini diberitakan begitu ya, firman Tuhan ini diberitakan kepada umat di Babel, menjadi sebuah penghiburan bahwa Tuhan ini masih berbelas kasih kepadamu. Mereka ada di sana supaya mereka tidak menjadi khawatir. Tuhan memelihara bahwa apa yang Tuhan katakan itu iya dan amin. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan beritakan itu akan terjadi. Justru mereka yang tidak mau begitu. Mereka akan mati oleh pedang, menjadi kengerian, menjadi kutuk, menjadi kedahsyatan. Wah, ini gambaran yang sangat-sangat mengerikan, tetapi uh, kenapa Tuhan sudah berbicara berkali-kali mereka tidak mau ikut Tuhan. Karena bagi mereka tidak menyenangkan memang. Bagi mereka lebih menyenangkan yang ada di Yerusalem gitu ya. Kemarin kan kita baca tuh bahwa umat itu uh, seolah-olah gitu ya, umat tuh percaya begitu. Umat ada tetua di sana begitu juga percaya kepada perkataan Yeremia, tapi juga tidak banyak Bapak Ibu. Nggak banyak, itu masih banyak yang ada di Yerusalem. Sampai nanti ketika apa namanya Nebukadnezar itu datang hancurkan bait suci begitu dengan segala paksaan, akan terjadi kengerian yang justru luar biasa begitu. Karena kan artinya apa namanya Yehuda itu kan melawan begitu ya, apa namanya melawan Babel. Yeremia bilang, oh sudah nggak usah ngelawan, ikutin aja, pergi semuanya aman malahan begitu. Enggak, mereka enggak, ini Tuhan sudah menyertai, Tuhan itu akan menolong begitu. Justru nanti akan dihancurkan sampai luluh lantah begitu. Kita lihat ayat 20. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Sedekia bin Maaseya, inilah nabi-nabi palsu, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Ini yang akan terjadi. Ini orang yang tidak mau, gitu. Orang yang tidak mau, yang bernubuat palsu, itu akan mati oleh pedang. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikianlah firman Tuhan, memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggil oleh raja-raja negeri Babel, dipanggang, maaf Bapak Ibu, telah dipanggang oleh raja negeri Babel oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang akan mengetahui dan menyaksikan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menghukum.
Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka yang tidak berbicara atas nama Tuhan, tapi ngomongin tentang Tuhan. Mungkin mereka bangga-bangga begitu ya. Lihatlah begitu. Bahwa Tuhan pasti akan menghukum. Ingat kembali apa yang firman Tuhan minggu lalu, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ketika kawanan domba Allah ini mulai diselewengkan, lihatlah bahwa Tuhan yang akan turun tangan sendiri. Gitu. Tuhan yang akan membela umatnya. Tuhan yang akan memberikan hukuman dari para pemimpin itu. Ketika tidak memberitakan Yesus, memberitakan berkat-berkat, memberitakan nubuat-nubuat palsu, ketika memberitakan hal yang tidak benar, Tuhan yang akan turun tangan sendiri, bukan Yeremia yang kemudian memberitakan kebenaran yang akan menghukum mereka. Tuhan sendiri yang akan menghukum. Kata Tuhan, aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu, Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita lihat nih gitu. Seberapa jauh sih saya mengikut Tuhan? Dan apakah yang saya mengikut itu mengikut yang benar? Dan apakah saya semakin kenal pribadinya Yesus? Oh, selama ini berkat. Berkat tanpa diawali oleh Yesus. Kita kehilangan Yesus. Kita mulai dari Yesus Kristus. Kita bisa melihat anugerah yang lebih besar daripada segala berkat-berkat yang Tuhan juga berikan. Jadi Bapak Ibu, 23-24 dibilang begini, kepada Semaya orang Nehelam itu, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseya dan kepada segala imam bunyinya, katanya begitu. Jadi kita lihat gitu ya, sikap seorang buangan terhadap surat Yeremia kepada Semaya orang Nehelam itu haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseya dan kepada segala imam bunyinya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila kepada menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tapi sekarang mengapakah engkau tidak menegur Yeremia orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya pembuangan masih lama, dirikanlah rumah untuk kami, diami, buatlah kebun untuk kami nikmati hasilnya. Jadi Yeremia kemudian memberikan teguran kepada Semaya orang Nehelam itu, begitu ya. Dia bernubuat palsu, Bapak Ibu. Bahkan dia Semaya begitu. Semaya orang Nehelam itu, dia itu sampai ngomong kepada Sefanya, begitu ya, kepada Sefanya. Nah, dikatakan seorang imam begitu kepada Imam Sefanya begitu. Kemudian uh, Imam Sefanya ini kan yang kemudian ada di bait suci, mereka yang menjaga kesucian. Kemudian Semaya bilang ini, loh, kamu kok biarno Yeremia ini ngawur, Yeremia ini nggak bener, kok kamu mah nggak hukum Yeremia ini begitu, kok kamu biarno Yeremia ini harusnya dihukum, ini bernubuat palsu nih begitu, masa bilang kita disuruh bikin rumah, kita disuruh bikin kebun dan menikmati hasilnya, ini kan ngawur, ini nggak bener, kok kamu diam aja gitu. Maka dia bilang begini, eh dia bilang, tetapi ayat 26 ya, Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada. Jadi Imam Yoyada itu apa namanya? Imam yang menjaga kekudusan bait suci begitu, bait Allah begitu. Seorang tokoh yang sangat terkenal yang dan menjaga kekudusan untuk meluruskan jalan Tuhan begitu. Supaya bait suci, supaya umat itu menjadi benar. Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi. Itu maksudnya Yeremia begitu. Dia mau ngomong, kau mau biarno. Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi pengawas rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila menganggap dirinya nabi untuk
dan untuk merantai lehernya dengan besi, ini orang Bobiano ini harus dibungkam mulutnya begitu. Ini orang ini harus dihukum dengan se apa namanya seberat-beratnya. Oleh karena ini orang nggak benar ini. Om Bobiano itu tujuh, kok sekarang kamu biarkan? Tapi sekarang mengapa kau tidak menegur Yeremia? Gitu. Oh ini Yeremia ini ngomongin yang nggak benar. Dan per surat itu begitu ya, surat yang itu dibacakan oleh Imam Syafanya kepada telinga Yeremia gitu. Jadi Yeremia ngomong, kamu bisa ngomong, bisa apa namanya ngajarin kepada Syafanya ini begitu untuk menghukum menghukum dia gitu, untuk istilahnya kayak menghukum, untuk istilahnya membungkam apa yang Tuhan itu perkatakan gitu. Tapi Syafanya ini enggak apa namanya enggak ngikutin gitu ya. Syafanya ini justru ngomongin perkara itu kepada Yeremia. Saat ini dibacakan oleh Imam Syafanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya ini dibalas balik. Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta, maka bila firman Tuhan, sungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu, dan keturunannya tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Bapak Ibu tadi apa namanya sebelumnya ayat 29 tentang Hananya juga kemudian diakhiri dengan penghukuman bagi Hananya. Di Yeremia 29 ini juga diakhiri dengan penghukuman bagi siapa? Penghukuman bagi Semaya. Gitu. Ini malah ya apa namanya ngajarin Sefanya ini untuk membungkam mulut Yeremia, untuk menghukum Yeremia. Padahal apa yang dikatakan Yeremia adalah kebenaran. Gitu. Maka Tuhan juga memberikan hukuman. Tuhan juga memberikan firman berupa hukuman kepada pemimpin-pemimpin yang tidak benar ini. Jadi Bapak Ibu, betapa berbahayanya para pemimpin yang tidak benar, yang tidak mengajarkan kebenaran. Dan polanya selalu sama. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mirip kan Bapak Ibu? Mirip sekali. Gitu. Tapi hari ini, selain itu kita juga bisa lihat tentang rancangan Tuhan dan kasih Tuhan kepada umat yang ada di Babel. Mereka tidak ditinggalkan Tuhan, mereka tetap dikasihi Tuhan, mereka ada dalam rancangan Tuhan, sekalipun tempat itu bukan tempat yang menyenangkan, sekalipun tempat itu terasa gelap, sekalipun tempat itu adalah tempat pembuangan dan bukan tanah perjanjian, tetapi Tuhan ada di sana. Kemanapun Tuhan mengutus, sekalipun itu Babel, Tuhan juga ada di sana. Tapi sekalipun itu Yerusalem, ketika Tuhan tinggalkan, Tuhan juga meninggalkan, begitu. Jadi masih dalam Tuhan kita bersyukur, kita melihat betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan. Yeremia 29, bahwa rancangan Tuhan dalam masa depan dengan harapan, sekalipun itu adalah Babel. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah siapa sih Tuhan kita? Siapa sih yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Siapa sih yang kita sembah sesungguhnya? Siapa sih yang kita cari di dalam gereja? Siapa sih tujuan kita datang beribadah kepada Tuhan? Siapa sih yang kemudian hati kita itu melekat ketika kita ini mengikut Tuhan, begitu? Kita melekat kepada apa dan siapa? Maka mari Bapak Ibu, Yeremia 28 dan 29 menolong kita untuk melihat betapa pentingnya hati yang sama Tuhan, betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita, satu-satunya Tuhan hidup kita. Tuhan itu pasti berkati, saya percaya Tuhan pasti berkati. Ketika kita fokus kepada berkat Tuhan, kita kehilangan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa Bapamu tahu kebutuhanmu. Tuhan memberikan kebutuhan itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah carilah dahulu kerajaannya. Carilah Tuhan. Jadikan Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, maka Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita. Gitu. Yang paling penting, kita perlu membedakan mana yang Tuhan dan mana yang pemberiannya. Mana yang seharusnya hidup kita diciptakan itu untuk Tuhan, bukan untuk pemberiannya. Hidup kita diciptakan untuk Tuhan.
Hidup kita itu diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan melangkah dekat kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Bukan supaya kita eh, supaya kita mencari berkat-berkatnya. Kan Tuhan pasti berkati kok. Yang tujuan yang utama ini jangan sampai tujuan yang kedua, ketiga, keempat itu menggantikan tujuan hidup kita yang utama, yaitu Tuhan itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati pada siang hari ini. Keterbatasan hamba-Mu, keterbatasan kami semua, Tuhan ajari kami di dalam hidup kami ini sungguh-sungguh berfokus pada Tuhan, mencari Tuhan, menjadi Tuhan satu-satunya di tujuan hidup kami. Supaya kami di tengah dunia yang menggoyahkan ini, di tengah dunia yang terus berubah ini, kami tahu bahwa Tuhan kami tidak pernah berubah untuk mengasihi kami. Biarlah mata kami dan hati kami tertuju kepada Engkau. Syukur Tuhan, berkati siang hari ini juga sebentar sore, Tuhan juga berkati Palindra yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam Yeremia 28 dan 29 ini. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua, dan jadikanlah kami murid-murid-Mu yang baik, yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.